Wedangan kuliner Gondang Bangkit ini apa yang istimewa di sini, Pak? Oh iya, ini kan berawal dari adanya pandemi kemarin. Kita kan vakum 2 tahun. Jadi setelah itu ada niat itu adanya untuk kuliner-kuliner yang ada di Kampung Gondang itu rencana saya angkat dengan harapan kuliner Gondang Bangkit. Nah, harapan kita nanti setelah pandemi ini bisa untuk nasional lah, tujuannya seperti itu. Tapi pengenalan ini kadang-kadang kendala kita itu kan banyaknya sekarang dibuka misalnya ya yang kuliner di tempat-tempat misalnya umum seperti adanya di pasar, adanya di kelurahan, ada di kecamatan. Sementara kita ngontrak tempat, ya akhirnya kan pelanggan jadi pergi ke sana semua kan. Nah, kita memang menyajikan dengan cara kita siapa yang ingin mencari hiburan di Kota Solo ini dengan harapan untuk bernyanyi, kita hibur mereka sambil menunggu pesanan-pesanan yang kita sediakan di sini. Ada berbagai macam masakan dan karena kita juga siap sambil melayani, misalnya ada kakap, lele, ayam, ada bumbu rica, ada opornya, ada jangan desa, sayur asam, seperti itu jenisnya. Harapan kita memang seperti ini untuk menambah suasana semaraknya setelah adanya pandemi. Nanti kalau memang dari saat kita melayani mereka juga ada kesan di sini, ya kita prokes juga, cuci tangan di depan, ada hand sanitizer, masker kita bagi, seperti itu tetap jaga jarak. Tapi yang kita harapkan sekarang ini dengan adanya kenaikan BBM juga dampak juga. Tadinya udah sepi, nah dampak BBM ya ternyata juga tambah sepi juga, memang berdampak juga. Nah, di satu sisi kos kita itu harus memenuhi target untuk kontrak tempat ini kan kita mau kontrak. Karyawan juga kita minimal itu 3 orang suami istri di rumah, 6, anaknya 1 ada 2. Minimal 10 orang kepala itu udah kita bantulah untuk kehidupan mereka. Sebenarnya itu tujuannya. Di samping orang-orang yang ekonomi masih pemula ya, ada yang nitip. Nah, misalnya di situ ada nitip sosis, nitip kacang-kacang yang mereka produksi sendiri, ya kita selalu menegur. Untuk dukungan pemerintah sendiri terhadap wirausaha seperti ini bagaimana menurut? Nah, kalau saya sebagai pensiunan ya, sebenarnya saya itu karena teman saya itu banyak yang datang ke rumah. Tapi nyatanya saya sendiri ya memang dari dulu udah banyak teman. Ya akhirnya saya bikin suasana tempat berkumpul di sini jadinya. Jadi kita bukan daripada nongkrong kemana-mana kan, ya di sini kondisi pandemi tadi itu menghalangi kita untuk pergi kemana-mana. Kalau di sini bisa awasi sendiri, kan itu. Intinya sebenarnya itu. Nah, kalau saya mengajukan untuk bantuan itu sebenarnya ya saya sebagai pensiunan yang merasa ini malu, bukan hak saya gitu loh. Tapi saya berusaha untuk membantu pemerintah dalam hal untuk mendukung langsung orang-orang yang memang di wilayah itu perlu bantuan. Kalau dalam kompetitor wirausaha kuliner seperti Wedangan ini, menurut penjenengan bagaimana di Solo saat ini? Ya memang di Solo ini kan katanya kan udah dilabelkan kota tidak pernah tidur. Nah, kita itu memang sengaja membuka untuk sore hari sampai jam 24.00. Dan ada juga di Solo itu kan ada juga jam 2 baru turun seperti ceker ayam apa macam-macam. Kalau saya itu memang menarik sekali. Artinya cuma sekali-sekali ini kita cobalah tempatnya itu ditata yang benar-benar. Ya seperti adanya di pasar, adanya di kelurahan, ada di kecamatan, ya kita juga merasa berkurang sebab teman-teman kita juga ke sana seringnya gitu. Apakah diperlukan satu penataan waktu buka antara jam pasar dengan yang wirausaha di sini? Ya kalau itu menurut saya sebagai pandangan saya susah. Soalnya kan bagaimana kita kan bersaing kompetitif, tapi persaingan ini mari kita sama-sama misalnya sama-sama menyewa. Ya kan gitu, daripada ada fasilitas dimanfaatkan orang-orang tertentu, memang kalau memang tepat sasaran.
Tapi menurut saya, hemat saya kan ada semuanya kan berdasarkan peraturan yang ada aja lah. Kan perda itu kan ada beberapa hal yang memang mengacu ke sana. Jadi apa diperbolehkan sih, misalnya di pasar itu seperti itu kuliner selamanya kah, apa berapa lama? Nah, kecuali memang pasar murah atau sembako gratis, ya maklum. Berarti yang penting mengacu pada aturan-peraturan Iya, daerah. peraturan aja, sebab peraturan daerah itu dibuatkan untuk kita taati. Terus bagaimana pun kita kan sudah sepakat bahwa itu memang beliau-beliau itu sudah mau melaksanakan dengan biaya mahal, pergi studi banding ke sana untuk membandingkan ini, masing-masing juga dia punya berpikiran ini. Tapi kalau memang dalam pelaksanaannya tidak ada eksekutornya, ya percuma aja kan gitu. Terus kalau Aja kan gitu. Terus kalau kuliner yang menjadi andalan di KGP ini apa? Yang Ya masakan kita Jawa. masih khususnya ya, kita itu kan ada rita-rita ayam penyet ini ada di sini. Nah, tapi karena kondisi sekarang ini berkurang ya, kita juga kebanyakan kos pembelinya tidak begitu, ini tidak seimbang gitu. Jadi terpaksa mengurangi porsi-porsi, merubah-rubah. Nah, seperti itu, memang menyesuaikan pesanan orang-orang. Kalau memang ada arisan ya ditunjukin juga. Pertemuan-pertemuan, ulang tahun, nah, di situ. Kalau sayur lombok hijau atau bagaimana juga ada. Kalau lombok hijau enggak, ini adanya di sini ya seperti jangan deso, Jangan deso. asam-asam. Hari ini ya seperti itu menunya sedang dimasak, tapi ya persaingan seperti ini ada juga di sekitar sini nasi padang. Ya kan gitu kan, banyak juga yang nggak memang ya sukanya lidahnya Jawa, pasti ke sini. Dalam beberapa bulan ini apakah mungkin dari sisi penghasilan apakah juga berkurang sangat jauh gitu? Ya istilahnya kan ya kalau saya sendiri sih ya masalah penghasilan itu relatif ya. Kadang siang memang kita buka, jadi tidak rutinitas, tidak boleh dijagakan gitu. Cuman yang penting saya mampu membayar mereka aja. Daripada istilahnya saya itu tidak mampu membayar, yang penting karena gaji pensiun saya itu cukup untuk di rumah, dan saya itu untuk teman-teman semua. Jadi ya inilah nasibnya sebagai pensiunan, biar ada kegiatan tambahan. Nah kalau bertani kan nggak ada di Solo, di mana mau bertani? Harus pindah ke Wonogiri. Menambahkan Pak, mengentu wedangan KGP, ini kami lihat ada live musik ya Pak ya? Oh iya. Bisa dijelaskan Pak untuk pentas live musiknya Pak? Nah gini, kita kan menyiapkan makanan itu kan bukan siap saji ya, kan ke sana menunggu waktu. Sambil menunggu mereka itu biasanya nyanyi. Nah kita menawarkan mereka nyanyi apapun di sini bisa. Dan banyak juga yang memang peminatnya dengan adanya tanpa musik. Kita pernah coba 2 hari, ya pelanggan itu paling 1-2. Tapi dengan ada musik ya 3, 4, 5 ya beda lah. Nah ini porsinya seperti itu. Menjadi daya tariknya. Ya salah satunya itu, termasuk saya juga suka menyanyi masalahnya. Apalagi Jadi, nih Pak? Ya tambah. daripada saya misalnya kemana-mana ya saya anggap aja di sini sebagai penyaluran hobi. Lagu favorit Pak? Lagu favorit jangan salah menilai itu. Oh, Boleh tuh. Mungkin kau selalu menduga. Wah, iya. Cinta dan Permata. Jangan sampai 3 kali. Banyak Live juga. musik mulai jam berapa? Jam 19.30. Sampai, Setelah Isya tentunya. sampai jam berapa? Sampai jam 24. Jam 24.00. Tapi kebanyakan itu ya setengah 12 sudah pada pulau ya tutup. Menyesuaikan paling lama lah jam 24. Ada yang jam 11 sudah sepi kita tutup, tidak harus ini. Tapi patokannya kan di sini jam, kalau siang kita buka, kadang musiknya jam 1. Ya. Untuk generasi muda Pak, untuk menarik peminat generasi muda, kan biasanya internet Pak, apakah sini ada wifi Pak? Wah, di sini
ada wifi juga, Oh, tapi iya. ini kan dikelola dari Koperasi Bank Jateng ya. Oh, Ini ada wifi juga. iya, jadi untuk apa Iya. kenyamanan. Ya, Iya, iya. dari nyantai, nyaman.